Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering berbatuan. Oke, kita cek ada pasien ini ya, APX 500 seri yang kedua. Oke, keluhannya adalah biasa ya, gitarnya sakit dipakai. Oke, senar terpasang adalah 1152. Oke, 1152 ini sudah mulai jendul. Sebentar, ya mulai ketarik ya. Ini makanya saya selalu nggak menyarankan untuk senar besar. Saya selalu sarankan 1047, 1046. Oke, kalau perlu senar elektrik. Kalau nggak suka senar elektrik ya kasih yang 1046 ya. Jangan yang 11. Ya ini ya. Ininya agak kembung. Tapi masih cukup lumayan ya, cukup sehat. Ini meskipun ini agak sedikit miring gini ya. Ini sih saya sarankan untuk ganti senar 10 aja. Sayang gitarnya masih sangat mulus, nggak ada cacatnya. Tapi nanti kalau tiba-tiba ini krek gitu, wah bisa nangis ibaratnya kayak gitu. Ini APX ini bukan seri yang murah ya, menurut saya seperti itu. Oke, kita nggak bilang gitar puluhan juta, belasan juta, tapi ini ya mahal gitar ini ya. Oke, nanti akan saya setting. Settingnya adalah ini ya, ini saya pakai penggaris yang lebih akurat. 3 mili di fret ke-12, senar 6 ya. Terus 2,2 mili di fret ke-12 senar 1. Dan masalahnya di sini. Ini tadi saya bilang ke pemiliknya 1 mili lebih ya, tapi kalau saya pakai penggaris yang lebih akurat ini 0,7 ya. 0,7 sebagian sudah 0,6, 0,5, 0,5, 0,6, 0,6. Kalau saya setting biasanya di bawah 0,5 ya supaya enak. Ini ditekan tok gini sudah sempurna ya. Ibaratnya kan seperti yang kalau kalian kasih kapo fret 1. Ini ya cara settingnya ya. Kalau kalian kasih kapo fret 1, kalian tekan seharusnya seperti ini yang ideal, enak. Ya. Ketinggian fretnya ya. Jadi saya selalu setting di bawah 0,5. Tapi kalau yang ini 0,6 dengan senar 1152 ini ya sudah pasti nggak enak sekali. Feel-nya nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua ini sudah disetting ya pastinya sama pemiliknya. Sudah 3 mili ini berarti sudah kalau keluar dari toko itu mungkin sekitar 4,5 sampai 4,5. Kemungkinan yang saya duga adalah ini sudah disetting, diceperin. Yang kedua necknya sudah diatur truss rodnya. Tapi kalau kalian lihat ini ya, kalau kalian biasa lihat ini, kalian perhatikan baik-baik ya. Seret. Oke. Truss rodnya diputar kebanyakan, jadi ini sampai back bow ya. Back bow keluar seperti ini. Ini nggak baik ya. Ini gitar ini necknya jadi nggak lurus melengkung ke sini. Untungnya ini masih cukup tinggi, jadi ini nggak terlalu banyak basingnya. Nggak basing ibaratnya. Oke, jadi dugaan saya adalah kalau nggak ininya sudah dimapas, pemiliknya hanya setting truss rodnya saja, diputar pokoknya sampai 3 mili gitu, sampai cepet. Oke, itu nggak akan bisa enak ya. Ibaratnya seperti itu. Ininya nutnya masih tinggi, terus ini kok ada yang tidak sesuai dengan kondisi ideal, ibaratnya seperti itu. Necknya melengkung, meskipun melengkung ke belakang ya. Kalau melengkung ke depan gini itu sangat sakit, tapi kalau ke belakang nggak sakit, cuman ada risiko basing. Kalau settingnya ceper ya. Tapi karena ini settingnya nggak seberapa ceper, meskipun agak nekuk nggak akan basing. Tapi tidak seharusnya gitar disetel seperti itu. Oke, jadi ini kalau dicek, ini nyaris nggak ada reliefnya.
Nggak ada reliefnya itu maksudnya senar dan fretnya nempel bener-bener nempel. Artinya apa? Ya ini metuntung melengkung di sini. Ini turun, ini naik. Jadi kan senarnya nempel. Oke? Dari kalau rulesnya orang setting nggak bisa, harus selalu ada reliefnya seperti ini ya. Jadi kalau ada reliefnya, neck itu nggak benar-benar lurus, tapi mikron agak nekuk ke sini. Tapi mikron ya, bukan yang kayak gitu ya. Kita cek preamp-nya ya. Tadi sudah dicek preamp-nya dengan pemiliknya. Kendalanya adalah senar 6-nya kadang bunyi kadang enggak. Kita pakai Marshall. Oke. Ini ya yang tadi senar 6-nya kendala, kadang bunyi kadang enggak. Nah, ini ya. Nah, ini mati. Kalau dipaskan lagi baru bisa nyala sempurna. Ini ada yang nggak beres dengan di bawahnya, mungkin nggak rata nyetingnya. Oke, mapasnya nggak rata, jadinya kadang bunyi kadang nggak. Nah, oke. Oke ya, seperti itu ya. Jadi gampang-gampang susah kalau kalian setting itu. Cuman kalau kalian mempelajari settingnya bisa, lalu lakukan dengan sangat teliti. Nggak bisa, oh pokoknya dipapas, loh sudah dibiarin papas, papasannya kuasan, brutal gitu, nggak bisa ya. Tidak bisa kalau gitu. Oke, nantikan video hasil akhirnya ya. Ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak poles spread, nggak ngapa-ngapain, hanya setting saja. Kemungkinan ini akan diganti senarnya 1046 kalau lihat kondisinya seperti ini. Sayang sekali gitarnya nanti kalau rusak ya. Tapi misalkan nggak diganti pun ya sudah, saya tetap setting pakai 1152 ini. Kita tetap akan videoin bracingnya karena kita akan ngecek ininya, metuntungnya ini ya, kembungnya ini ada mengakibatkan kerusakan atau enggak. Oke, seperti itu ya. Nantikan video berikutnya. Terima